Inilah tersangka pembunuhan keluarga Dodi Triyono di Pulau Mas, Jakarta Timur 27 Desember lalu. Mereka adalah Ramlan Butar-Butar dan Erwin Situmorang. Salah satu tersangka ditembak saat penggerebekan di kawasan Rawalumbu, Bekasi, Jawa Barat pada Rabu siang. Keduanya ditangkap di rumah adik Ramlan. Setelah menangkap kedua tersangka, polisi masih memburu dua pelaku lainnya. Identitas kedua pelaku yang masih bebas sudah dikantongi pihak kepolisian. Dan hingga saat ini, polisi masih mengembangkan kasus untuk menangkap keseluruhan pelaku dan mengungkap motif pembunuhan. Tadi jam 2.30 kami berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku perampokan disertai pembunuhan dan penyekapan atau perampasan kemerdekaan. Angkutan berperan sebagai kapten yang lebih dominan dalam pelaksanaan perampokan sebagai pembunuhan dan penyekapan. Jadi ini yang berperan paling dominan. Yang bersangkutan adalah DPO kita juga. Dan yang bersangkutan sudah malang melintang menjadi pelaku perampokan sejak tahun 2001. 26 Desember 2016, warga di kawasan Pulau Mas Utara ini dikejutkan dengan sebuah kejadian kriminalitas. Sebuah peristiwa yang diduga merupakan perampokan yang berujung pada pembunuhan sadis terjadi di salah satu rumah di Jalan Pulau Mas Utara ini. Lalu seperti apa sebenarnya kejadian pembunuhan dan perampokan ini terjadi? Kami akan mengulasnya dalam modus spesial bersama saya David Silahoy. Pemirsa, ini adalah pos pengamanan untuk seluruh kawasan Pulau Mas Utara, khususnya di jalur yang ini. Ini adalah jalan umum. Nah, rumah yang ada di sana, kurang lebih sekitar 200 meter, TKP pembunuhan 6 orang keluarga DT, itu berada di jalan umum ini. Sementara berbeda dengan rumah yang berada di dalam kawasan ini, yaitu Pulau Mas Utara 3. Di situ ada pengamanan khusus untuk residennya dan saya akan tanyakan kepada Bapak ini. Pak, ya Pak, mau tanya Pak, jadi yang ini biasanya orang masuk ke kompleks ini harus tukar kartu atau identitas gitu? Kalau misalkan tamu itu kita harus meninggalkan identitas, kalau untuk warga kemungkinan pakai kartu juga. Seperti itu. Jadi yang ini memang khusus ya pengamanannya Pak ya? Iya benar. Kamu kalau ini kan kita ini hanya jalur hidup aja. Jalur hidup kan umum. Jalur umum. Jadi Ya, di sini umum. memang tidak ada pengamanan khususnya Pak di sini. Kalau untuk pengamanan kita paling mobil sekitar 2 jam sekali kita bergantian aja. 2 jam sekali bergantian untuk melihat ke sana ya? Iya benar. Sementara kemarin waktu terjadi peristiwa dan bahkan tadi pagi, Ya. itu apakah Bapak mengetahuinya atau pengamanan di sini sempat mengetahui ada terjadi pembunuhan? Kalau untuk kejadian itu kita emang belum paham ya, belum ketahuan. Kita pas sudah ketahuan itu pas sudah kejadian ya. Jadi artinya tidak terdengar jeritan ataupun teriakan minta tolong dari sana? Iya benar. Karena ini memang jalan umum ya? Nah, Kalau Anda lihat sebenarnya jalan ini bukan jalan gang, tetapi memang menjadi salah satu jalan alternatif bagi orang yang datang dari Kelapa Gading maupun Pulau Gadung menuju ke arah Cempaka Putih atau Jalan Pramuka. Jadi ini adalah jalan alternatif yang cukup besar. Anda bisa lihat di sini, bisa 2 mobil bus bahkan di sini. Ini artinya pengamanan tadi itu hanyalah salah satu upaya pengamanan di seluruh kawasan dan tidak spesifik untuk sebuah perumahan. Ini adalah perumahan pada umumnya yang tanpa pengamanan khusus, dengan biasanya orang masuk dengan kartu ataupun menukarkan identitas seperti itu. Sebenarnya ini jalan umum, sehingga kalau terjadi sesuatu seperti yang terjadi pada saat ini di TKP, yaitu pembunuhan terhadap 6 orang di rumah DT tadi, maka kecil kemungkinan pertolongan akan datang cepat, ataupun kecil kemungkinan apa yang dilakukan oleh
para korban untuk mencari pertolongan itu bisa terdengar oleh orang banyak. Kita lihat langsung lokasi. CCTV yang telah ditempatkan di 4 titik, kurang lebih satu di situ, satu lagi di sana, satu lagi di dalam, dan juga sejumlah lampu-lampu yang besar ini. Nah pemirsa, lalu siapakah pemilik rumah besar ini? Informasi yang kami terima, Dodi Triyono, dia adalah seorang pengusaha properti. Nah, apakah ada hubungannya dengan proyek-proyek tersebut? Terjadilah pembunuhan ini, ataukah memang ini sekedar perampokan biasa? Dan seperti apa warga di sekitar mengenal Dodi Triyono ini? Kami akan kembali dengan informasi selengkapnya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Modus Spesial. Senin 26 Desember 2016, sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia bagian Barat, para pelaku datang dengan membawa senjata api dan golok, lalu menodongkan pistol ke supir Dodi yang bernama Yanto. Para pelaku menggiring Yanto ke dalam rumah, lalu pelaku menyuruh korban lainnya keluar ruangan dan mengumpulkan mereka di ruang tengah. Saat para korban dikumpulkan, tak lama kemudian Dodi datang lalu menyekap Dodi dan 10 korban lainnya di dalam toilet. Sehari kemudian, Selasa 27 Desember 2016, pukul setengah 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat, Sheila, teman Diona, mendatangi kediaman korban. Namun Sheila terkejut melihat rumah yang tidak terkunci. Ketika memasuki rumah, Sheila mendengar suara rintihan dari dalam toilet. Lalu Sheila mencari pertolongan dan melapor ke pos polisi terdekat. Polisi dan pengurus RW setempat mendobrak pintu toilet dan mengevakuasi para korban yang disekap di toilet. 5 korban ditemukan meninggal di tempat, 1 meninggal di rumah sakit.